Kamu hidup di sebuah kota kecil di Eropa pada abad ke-14. Jalanan sempit dipenuhi lumpur, udara dipenuhi bau busuk, orang-orang hidup berdempetan, tikus berkeliaran di sudut rumah, dan suatu pagi, tetanggamu tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam, lalu tubuhnya menggigil. Muncul benjolan hitam besar di leher dan ketiak. Dalam 2 hari, dia meninggal. Besoknya, keluarga di sebelah rumah ikut mati. Lalu satu jalan, lalu satu kota. Dan sebelum dunia menyadarinya, setengah Eropa sedang menuju kehancuran. Inilah kisah tentang Black Death, pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Sebuah wabah yang membunuh puluhan juta orang dan mengubah jalannya peradaban dunia selamanya. Sebelum wabah itu datang, dunia berada dalam kondisi yang rapuh. Eropa abad pertengahan bukanlah tempat yang bersih atau sehat. Sebagian besar orang hidup miskin, makanan sering kurang, perang terjadi di mana-mana, sanitasi nyaris tidak ada, sampah dibuang langsung ke jalan, air bersih sulit ditemukan, orang mandi sangat jarang, tikus hidup berdampingan dengan manusia. Namun, meski keras, kehidupan tetap berjalan. Kota-kota mulai berkembang. Perdagangan mulai ramai. Kapal dagang hilir mudik antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Tidak ada yang tahu bahwa jalur perdagangan itu juga membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada perang. Sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang akan menghancurkan dunia. Sejarawan percaya Black Death berasal dari Asia Tengah. Di wilayah stepa yang luas, hidup koloni tikus liar. Pada tubuh tikus itu hidup kutu kecil, dan di dalam kutu itulah terdapat bakteri mematikan bernama Yersinia pestis. Bakteri ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun pada abad ke-14, perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Kafilah dagang bergerak melalui jalur sutra. Kapal-kapal besar membawa rempah-rempah, sutra, dan barang mewah melintasi benua. Tanpa disadari, mereka juga membawa tikus, dan bersama tikus itu, muncullah kematian. Salah satu cerita paling terkenal terjadi di kota Kaffa, sebuah pelabuhan penting di Laut Hitam. Saat itu kota tersebut dikepung oleh pasukan Mongol. Namun tiba-tiba, tentara Mongol terkena wabah mematikan. Tubuh mereka membusuk. Mereka mati satu persatu. Dan menurut beberapa catatan sejarah, pasukan Mongol mulai melempar mayat-mayat terinfeksi ke dalam kota. Orang-orang panik. Pedagang Genoa melarikan diri menggunakan kapal. Tetapi mereka tidak sadar, kapal mereka sudah dipenuhi tikus pembawa penyakit. Dan dari situlah, Black Death mulai menyebar ke seluruh Eropa. Tahun 1347, kapal-kapal dari Laut Hitam tiba di Sisilia, Italia. Saat kapal merapat, penduduk pelabuhan melihat sesuatu yang mengerikan. Sebagian awak kapal sudah mati. Yang masih hidup tampak seperti mayat berjalan. Tubuh mereka penuh luka hitam, mereka batuk darah, dan banyak yang meninggal hanya beberapa jam setelah tiba. Orang-orang langsung ketakutan, tetapi semuanya sudah terlambat. Tikus-tikus turun dari kapal, kutu-kutu menyebar, dan wabah mulai bergerak dari kota ke kota. Dalam hitungan bulan, penyakit itu menyebar ke Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Ilmu kedokteran saat itu masih sangat terbatas. Sebagian orang percaya wabah adalah hukuman Tuhan. Sebagian lagi percaya udara telah diracuni. Ada juga yang menganggap posisi bintang sebagai penyebabnya karena tidak memahami bakteri atau virus. Manusia abad pertengahan benar-benar tidak siap menghadapi pandemi sebesar ini. Black Death bukan sekadar penyakit biasa. Wabah ini sangat cepat dan sangat brutal. Korban biasanya mulai mengalami demam tinggi, tubuh menggigil hebat, kepala terasa sakit, lalu muncul benjolan besar di leher, selangkangan, atau ketiak.
Benjolan itu disebut bubo, berisi nanah dan darah, dan rasa sakitnya luar biasa. Beberapa korban mulai muntah darah, sebagian mengalami kulit membusuk. Banyak yang meninggal hanya dalam waktu 2 atau 3 hari. Karena itulah wabah ini disebut Black Death atau kematian hitam. Bayangkan hidup di kota kecil di mana setiap hari lonceng kematian terus berbunyi. Tetanggamu mati, keluargamu mati, temanmu mati, dan tidak ada yang tahu siapa berikutnya. Saat manusia ketakutan, mereka sering mencari seseorang untuk disalahkan, dan itulah yang terjadi selama Black Death. Banyak kelompok minoritas dituduh sebagai penyebab wabah. Komunitas Yahudi menjadi salah satu korban terbesar. Mereka dituduh meracuni sumur, padahal tuduhan itu tidak benar. Akibatnya, ribuan orang dibunuh, desa-desa dibakar, kekerasan terjadi di mana-mana. Di sisi lain, beberapa kelompok religius mulai melakukan tindakan ekstrem. Ada kelompok bernama Flagelan. Mereka berjalan dari kota ke kota sambil mencambuk tubuh sendiri. Mereka percaya penderitaan fisik bisa menghentikan murka Tuhan. Namun wabah tetap menyebar. Semakin hari, manusia semakin putus asa. Dan ketika harapan hilang, masyarakat mulai runtuh. Salah satu simbol paling terkenal dari Black Death adalah dokter dengan topeng paruh burung. Topeng itu terlihat menyeramkan. Mata kaca hitam, paruh panjang seperti gagak, jubah hitam panjang. Banyak orang mengira mereka seperti malaikat kematian. Namun sebenarnya, topeng itu dibuat untuk melindungi dokter. Saat itu orang percaya wabah menyebar melalui udara beracun. Karena itu bagian paruh diisi bunga, rempah-rempah, atau parfum agar udara yang dihirup terasa bersih. Sayangnya, itu tidak benar-benar membantu. Karena penyebab sebenarnya adalah bakteri yang dibawa kutu. Dan tanpa antibiotik, sebagian besar korban tetap meninggal. Meski begitu, gambaran dokter paruh burung tetap menjadi simbol mengerikan dari pandemi tersebut. Sebuah pengingat tentang betapa kecilnya manusia di hadapan penyakit. Tidak ada angka pasti, tetapi sebagian besar sejarawan percaya Black Death membunuh antara 75 hingga 200 juta orang. Di Eropa saja, sekitar 1/3 hingga setengah populasi musnah. Bayangkan itu, 1 dari 2 orang bisa hilang. Dalam beberapa desa, tidak ada yang tersisa hidup. Wabah ini bukan hanya menghancurkan manusia, ia juga menghancurkan struktur sosial. Tenaga kerja menjadi sangat sedikit. Petani yang selamat mulai menuntut upah lebih tinggi. Sistem feodal mulai melemah. Ironisnya, setelah bencana besar ini, perubahan sosial mulai terjadi. Beberapa sejarawan percaya Black Death ikut membuka jalan menuju Renaissance. Karena setelah jutaan kematian, masyarakat mulai berubah. Nilai manusia berubah, ekonomi berubah, dan dunia perlahan memasuki era baru. Salah satu warisan terbesar Black Death adalah konsep karantina. Kota-kota pelabuhan mulai menyadari bahwa kapal asing bisa membawa penyakit. Karena itu, beberapa wilayah memaksa kapal menunggu selama 40 hari sebelum diizinkan masuk. Dalam bahasa Italia, angka 40 disebut quaranta. Dari situlah muncul kata quarantine atau karantina. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mulai menerapkan isolasi massal demi menghentikan penyebaran penyakit. Konsep yang sama masih digunakan sampai hari ini. Dan jika dipikir-pikir, Black Death menunjukkan satu hal penting, bahwa pandemi bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal bagaimana manusia bereaksi terhadap ketakutan. Ketika wabah akhirnya mereda, Eropa bukan lagi dunia yang sama. Jutaan orang hilang. Kota-kota kosong, ekonomi berubah total. Namun dari kehancuran itu, muncul perubahan besar. Ilmu pengetahuan mulai berkembang. Manusia mulai mempertanyakan kepercayaan lama. Kedokteran perlahan berkembang. Black Death menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Pandemi ini mengajarkan bahwa peradaban yang terlihat kuat bisa runtuh oleh sesuatu yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Dan meskipun wabah itu terjadi ratusan tahun lalu, ceritanya masih terasa relevan hingga sekarang, karena dunia modern pun pernah mengalami pandemi, ketakutan, karantina, rumor, kepanikan. Semuanya pernah terulang.
Sejarah memang berubah, tetapi sifat manusia seringkali tetap sama. Black Death bukan hanya kisah tentang penyakit. Ini adalah kisah tentang ketakutan manusia, tentang kepanikan massal, tentang bagaimana peradaban bisa runtuh dalam waktu singkat, tetapi ini juga kisah tentang bertahan hidup. Karena, meski dunia terasa seperti kiamat, manusia tetap bangkit. Dan mungkin, itu adalah pelajaran terbesar dari pandemi paling mematikan dalam sejarah. Bahwa bahkan setelah jutaan kematian, peradaban tetap berjalan. Dan dunia terus berputar. Jika kamu hidup pada masa Black Death, apakah kamu akan bertahan atau menjadi salah satu nama yang hilang dalam sejarah?